Aduh, memang Golden Life ini memang luar biasa nih. Tunggu, Man. Tunggu. Ini kan kami ini nona kan. Tasya ada belum situ? Kakak, abang, Hansel, sini. Mau dipasangin buket buat ini. Ayo. Tasya ada bisa main Tasya? Kakak, tunggu dulu, pasang ini dulu. Nah, ini tanda ucapan terima kasih dari bertiga ya, nak. Ayo, Ma, masukin. Terus, oke. Pas anak ada waktu nikah, dia pakai baju itu. Makanya udah disiapin bajunya. Ini mama kentila mukanya. Mata. Ya. Salam. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita boleh datang di tengah-tengah keluarga besar Polres yang hari ini Tuhan telah buat yang terbaik, di mana adik yang kita kasihi, kakak yang kita sayangi, yang cukup bergumul dengan beberapa tahun dengan sakit penyakit, dan hari ini Tuhan buat yang terbaik. Patutlah keluarga boleh mengalami kesedihan, tapi saya percaya keluarga ini tidak akan tenggelam dalam duka, karena kematian itu hanyalah untuk sementara memisahkan kita, dan kita akan bertemu bersama-sama kembali. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, semoga kita semua bangkit berdiri. Siapkan hati kita, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita, dan kita mengatakan apapun yang terjadi, kita mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik dan selalu baik. Pada malam hari ini, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia yang akan sendiri yang mengalaminya. Kalau saudara dan saya pada malam hari ini boleh memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik, karena saya tidak memberitakan firman bukan untuk orang mati. Orang mati sudah tidak lagi dapat mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara dan saya lah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke surga dengan kematiannya, murid-murid mengalami kegelisahan, tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti kita percaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia sudah ada di tempat yang terbaik. Amin. Itu orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena Bapa sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau pada malam hari ini berkata buat kita yang masih hidup, berikan waktumu untuk
Jangan sampai ketika engkau sudah tidak berdaya lagi, engkau baru ingat Tuhan. Tapi pada saat ini kenapa dalam firman lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di situ mengingatkan kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kita takut akan Allah. Selagi kita hidup, kadang-kadang kita lupa untuk bertobat, mau hidup dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara engkau dan Allah yaitu dosa. Dosa apakah itu? Saudara dan sayalah yang melakukannya sendiri. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara tidak akan pernah takut. Karena Bapa di surga sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu ayat yang 3 dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti Bapa menginginkan kehidupan saudara dan saya ada bersama-sama Dia di dalam surga yang baka. Amin. Jadi jangan sampai ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara berada di neraka. Tapi selagi saudara hidup, mari berikan waktumu untuk Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Pergunakanlah waktumu untuk Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata apa? Dia menginginkan saudara dan saya ada bersama-sama dengan Dia di surga yang baka. Kalau saudara dan saya mau hidup bersama-sama dengan di Bapa di surga, jauhkan dari segala hal-hal yang membuat hidup saudara jauh daripada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, karena dosa adalah penghambat doa. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Itu pekerjaan iblis. Iblis tidak mau saudara hidup diberkati Tuhan. Iblis tidak mau saudara mengalami yang namanya kesenangan bersama dengan Tuhan. Iblis mau saudara hancur. Iblis mau supaya saudara tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Iblis tidak mau lagi saudara hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi ayat B-nya berkata, aku datang supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, hadirkan Yesus dalam kehidupanmu setiap hari. Jangan biarkan Yesus tinggal di luar, tapi hidupkan Yesus dalam hidupmu, supaya orang bisa melihat bagaimana seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan itu hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan berkata apa? Dia menginginkan saudara dan saya ada bersama dengan Bapa di surga. Dan dikatakan lagi, jika kita hidup hanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan mau seluruh eksistensi kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk lain. Ya, jangan pergunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, pergunakanlah waktumu, karena saudara dan saya hanya tinggal giliran. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Hari ini Lenda sudah ada bersama, tapi saudara dan saya tidak tahu kapan Tuhan akan panggilnya. Sebelum saudara ada dipanggil, Tuhan mau supaya hiduplah takut akan Tuhan. Tinggalkan dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis, karena iblis ingin supaya saudara hancur lebur. Tapi Yesus datang untuk apa? Mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan dikatakan di dalam Pemazmur, dikatakan berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau saudara ingin berharga di mata Tuhan, lebih baik tinggalkan yang namanya hidup jauh dari Tuhan. Dikatakan, oh saya harus jauh dari Tuhan. Jangan saudara. Hiduplah dekat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, memuji Tuhan, rajin pergi ke gereja, sedangkan hati Tuhan. Saya kalau bangun pagi Bapak Ibu, kalau tidak baca firman, kayaknya kekosongan dalam hidup saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari
Selagi saudara diberi kesempatan untuk baca firman Tuhan, firman inilah adalah berkat Allah. Kunci keberhasilan saudara dan saya adalah ini, firman ini. Bukan harta, bukan keuangan. Biar saudara punya uang sebanyak-banyak, rumah dengan megahnya, mobil. Tapi pada saat Tuhan panggil, hanya apa saudara? Mobil apa? Ambulan saudara. Rumah, peti yang akan kita bawa. Tanah yang berhektar-hektar, hanya 1 kali 2 kali. Apa yang harus kita? Kehidupan kita inilah yang di dunia yang harus kita bawa untuk menghadap Tuhan. Bukan harta. Bukan kita sombong Tuhan ini. Ada satu ilustrasi dikatakan begini. Ada orang kaya. Dia sangat kaya saudara. Dia punya harta. Tapi pada waktu dia sakit, dia berpesan kepada orang-orang, kalau saya mati, dia bilang, uang saya taruh semua di peti, di pinggir peti. Dan kalau peti saya diangkat, saya minta dokter yang angkat saya punya peti. Dan kalau saya mau tutup peti, tangan saya nih. Semua orang bertanya-tanya, kenapa? Apa maksud daripada itu? Uang tidak bisa membawa kepada kehidupan yang kekal saudara. Uang tidak bisa membawa saudara sogok Tuhan. Tuhan, ini uang saya banyak, biar saya masuk surga supaya saya mati. Tidak saudara. Begitu saudara sakit, kalau dokter sudah angkat tangan, dokter tidak bisa melakukan hal. Dokter bisa tidak menolong saudara. Biar dokter manapun dalam dan luar negeri, kalau Tuhan izinkan, Tuhan panggil, saudara tidak bisa akan mengelak dari panggilan Tuhan. Makanya waktu dia meninggal, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan membawa kehidupan yang kekal, tapi di dalam Tuhanlah kita akan mengalami kekekalan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, tinggalkan yang namanya dosa. Semua tidak akan bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan, tapi kehidupan kita bersama dengan Tuhan inilah. Selagi kesempatan Tuhan berikan saudara dan saya hidup, lakukanlah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hidup saudara dekat dengan Dia, bukan jauh dari Dia. Dekat sama Dia, melekat sama Dia, tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, supaya saudara akan melihat bagaimana Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan. Puji Tuhan, Ena ini luar biasa. Sampai akhir hidupnya juga pun dia tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Dia boleh mengurus cucu-cucunya dengan penuh sukacita. Satu kebanggaan bagi keluarga ini. Ena boleh dalam sisa hidupnya, dia boleh menjadi berkat bagi cucu-cucu. Dia boleh mengurus dengan penuh sukacita saudara. Karena semuanya itu dia tinggalkan, karena dia tahu bahwa ketika dia dipanggil Tuhan, ada kenangan yang terindah. Bukan keburukan yang dia tinggalkan, tapi kenangan yang indah. Makanya waktu Ena masuk dengan tidak sudah benar, semua cucu-cucunya menangis karena mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih pada malam hari ini, kenapa Tuhan katakan berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan tahu jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Semua itu diperhitungkan Tuhan. Makanya saudara dan saya, kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat melayani Tuhan, mari saudara, berikan hidupmu untuk Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kau jauh dari Tuhan, sehingga apa? Kau tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan, karena Tuhan menginginkan hidup saya dan saudara. Dalam Wahyu dikatakan, di dalam katakan Ayub, berharga di mata orang yang dikasihi Tuhan. Bukan Wahyu, tapi itu di Mazmur. Wahyu 14 ayat 13 berkata begini, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi firman ini mengingatkan saudara dan saya, ya, bahwa berbahagialah ketika saudara mati di dalam Tuhan, saudara dalam keadaan melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat bahwa kematian itu akan disebut berbahagia, dikatakan bahwa dan mendengar suara dari surga, tuliskanlah berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita buat di dunia ini akan kita lihat di surga, di kematian kita nanti, saudara. Kenapa? Harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita bertemu dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, selagi kau masih hidup, saudara dan saya, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jauhkan dari segala kutuk-kutuk dosa, yang namanya pernajisan, persinahan, percabulan, segala kekuatan-kekuatan apapun, saudara jauh. Saudara hanya dekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya alasan dalam hidup kita. Dan mari belajar untuk mengucap syukur, sebab di balik ucapan syukur itu ada suatu maksud Tuhan. Saudara, di tahun saya ini, setiap saya bawa firman Tuhan, kenapa saya harus saksikan ini? Kenapa? Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Di tahun 2018, dua perkara yang harus saya hadapi dalam satu hari, saudara. Satu kematian, satu pernikahan. Dalam satu hari itu, saya harus menghadapi satu kematian dan satu pernikahan. Dua-duanya anak saya, laki-laki. Anak yang kedua dan anak yang terakhir pernikahan. Undangan sudah dijalankan. Anak yang kedua sudah ngap-ngapa, saudara. Secara manusia saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Tapi firman Tuhan berkata, Yesaya 41, jangan takut, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan dalam hidup. Dan dua-duanya saya boleh hadapi. Dan pada saat itu saya katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hanya Yesuslah alasan dalam hidup saya. Dua-duanya saya bisa jalankan, saudara. Saya antar anak saya ke pemberkatan nikah. Di rumah ada mayat seperti ini, anak yang kedua. Saudara, bisakah mampu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tidak terpikirkan untuk saya. Dalam tahun 2018, dua perkara harus saya hadapi. Tapi Yesus saya hebat dan luar biasa. Amin. Yesus saya dahsyat. Sehingga dua-duanya itu saya bisa jalankan. Bersama dengan Tuhan saya lakukan perkara-perkara terbesar. Makanya setiap saya khotbah, setiap saya khotbah, saya mengingatkan saudara bahwa saudara tidak perlu takut. Karena ada tangan Tuhanlah yang memegang tangan saudara dan saya untuk kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, ya, khususnya keluarga besar Polnes, ya, ingat kata pemazmur pada Ayub, dikatakan Ayub. Ini juga mengingatkan kita, ya saudara. Ayub 7 ayat 9 dikatakan begini, sebagaimana awan lenyap dan menyala hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal oleh tempat tinggalnya. Jadi, saudara, bila ada keluarga kita yang mati, biasanya saudara tidak takutlah ke kamar mandi. Nanti ada bunyi panci, kumprang, Mama Enah datang. Itu Mama Enah minta apa kesukaan Mama Enah, siapkan itu buat Mama Enah. Padahal itu kucing sedang berantem di belakang. Jadi saudara, jadi kalau datang ada apa-apa, saudara jangan tahu, dibodohi. Kenapa? Pencuri datang hanya untuk mencuri,
tapi hadirkan Yesus. Malam hari ini, saudara dan saya, di tengah-tengah kedukaan, mari belajar hadirkan Yesus. Supaya keluarga boleh mengalami namanya bukan tenggelam dalam duka cita, tapi belajar untuk mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi Lenda. Bahkan bagi kita semua yang akan tunggu gilirannya. Tidak tahu kapan. Tapi sebelum saudara dan saya dipanggil Tuhan, berikan waktumu untuk Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan, supaya ketika Tuhan memanggil, saudara ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Baik, kita naikkan pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari saudara, kalau saya malam hari ini stop berbicara, tapi biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita semua. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Katakan, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah
undang hambanya Bapak Pendeta Nyong Polepesi akan pimpin kita dalam doa. Ibu saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan, perkumpulan kami, kedukaan kami berubah menjadi sukacita. Amin. Karena firman Tuhan telah diberitakan untuk memberi kekuatan bagi kami, penghiburan sebagai dasar iman kami yang akan terus berjuang, berada hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami semua bersyukur keluarga besar TNS, Ande Tolan, teman-teman, dan semua yang datang hadir untuk menghargai sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan keluarga besar Pormes yang hari ini kehilangan seorang anak Tuhan, kehilangan seorang anak yang setia, kehilangan seorang kakak, adik, bahkan anak-anak yang Tuhan kasihi. Dengan iman yang teguh, Tuhan telah memanggil dia dan kami percaya dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami yang hidup, kami boleh berkenan kepada Tuhan, hidup untuk Engkau. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, Ibu Lena Penu Pelulai, di mana Tuhan terus memakai dia jadi alat sorgawi bagi pemberitaan pekerjaan Tuhan, Injil, bahkan firman Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Syukur kami ya Tuhan untuk cuaca yang baik. Syukur kami bahwa Tuhan menghantar kami ke tempat ini. Syukur kami boleh menikmati persekutuan yang indah, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang indah juga dengan Tuhan. Tuhan terima kasih jika ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari katakan bagi semua, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
salib Kristus. Mari angkat hati dan kedua tanganmu. Terimalah berkat yang bersumber daripada Allah. Kekuatan dan penghiburan dicurahkan bagi keluarga besar Pormes, yang hari ini mereka boleh mengalami duka cita. Tapi kami percaya mereka tidak akan tenggelam dalam duka cita, karena mereka tahu orang tua kekasih kami sudah ada dalam bantuan Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Biarlah kasih yang bersumber daripada Allah senantiasa boleh memberkati kami semua, baik keluarga Pormes, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat malam, silakan duduk. Ibadah selesai. Bapak Ibu tolong duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama saya berikan bagi Ketua BPW dari TNS dengan hormat Bapak Perianus Tiawara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mewakili Ketua Umum BPPI KB TNS mengucapkan terima kasih banyak atas Ibu Pendeta Nena Permela yang telah menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuat dalam kehidupan kita semua sehari-hari, dan kita semua dapat melakukannya. Begitu juga dengan semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, baik liturgos, pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati layanan Bapak, Ibu, semua yang ambil bagian pada malam hari ini. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih buat Basudara yang telah hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar Pormes yang telah ditinggalkan pada malam hari ini oleh saudari terkasih kami, Usilenda Pormes. Begitu juga handai tolang, kerabat, tetangga yang telah hadir pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, bahkan lingkungan di sekitar tempat ini yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk sama-sama beribadah. Biarlah ibadah pada malam hari ini kiranya berkenan dalam Tuhan. Secara khusus kami dari KBTNS mengucapkan turut berduka cita yang mendalam buat keluarga besar Pormes, Bung Ruben Pormes, si Polin, si Egin, Bapak Pendeta Nyong, Bung Eye. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin memang saya yang paling kecil di antara usi-usi semua, tapi dari usi-usi dan bung-bung semua kita semua belajar. Anak-anak TNS yang ada di rantau melihat begitu indah persekutuan hidup orang saudara, keluarga besar Pormes, usi, bung, kakak semua yang telah memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan, terus terang kehidupan bersaudara buat kita semua anak-anak
generasi muda TNS. Sekali lagi kami Ikatan Keluarga Besar Theonila Serua Sejabodetabek dan Sukabumi mengucapkan turut berduka cita. Biarlah kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ketua BPW TNS. Dan saya kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan keluarga yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nyong Polipesi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya mewakili keluarga Ruben Pormes yang berketepatan malam hari ini berduka. Lenda adalah adik nomor 3. Pauline Pormes, Ruben, Lenda, Barnabas, Cornelis, Regina. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Tentunya yang pertama-tama untuk keluarga besar Theonila Serua yang berkenan malam hari ini menyelenggarakan ibadah penghiburan bagi kami. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin dari rekan-rekan, saudara-saudara dekat, keluarga-keluarga ketika mendengar Lenda mungkin kenal lalu datang. Dan malam hari ini saya melihat mulai dari ujung sana sampai di sebelah sini ya, tidak semua orang TNS ya, minta maaf. Dan saya juga nggak bisa sebut kampung mereka dari mana, tapi kami semua dari kampung. Tapi kami nggak kampungan, karena Tuhan Yesus juga dari kampung. Nah, khususnya kita dari kampung Volker sana. Nah, dari mana entah BK dan Om Kos ada di sana, dan keluarga-keluarga sebagian yang sudah datang malam hari ini, tentunya itu juga keluarga-keluarga kami. Kami sangat senang, pasti Bapak Ibu sebelum datang melihat jenazah yang ada malam hari ini, mendengar beberapa waktu bahwa dari kami Lenda mengalami sakit. Jadi sesungguhnya kami tahu bahwa ada rancangan dan rencana Tuhan yang indah ketika kita semua minta kesembuhan. Inilah kesembuhan yang sempurna. Dan Tuhan berikan ketika kami semua keluarga sudah siap. Dan apa yang dikerjakan, dilakukan dokter, orang-orang yang hebat di bidangnya, sampai mereka juga berkata waktunya, dan mereka menyebutkan tapi waktu Tuhan yang terindah, sehingga ada 2 minggu untuk masuk rumah sakit yang pertama. Dan tepatnya ya sudah tadi pagi ya, karena jam 12.05 proses untuk dilakukan masuk ICU ya, prosesnya dilakukan. Jadi sebelum dia masuk ICU, Tuhan sudah panggil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang dilakukan Tuhan yang terbaik, sehingga ketika adik kakak, anak-anak menakan duduk bersama-sama, mereka menyatakan ini waktu Tuhan. Jadi biarlah Tuhan memberkati saudara kami ini, dan saya percaya bahwa dia sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian saya ingin mewakili keluarga juga menyampaikan terima kasih bahwa karena kalau bukan dukungan Bapak Ibu dan doa, kami tidak bisa berjalan sendiri. Sebab itu kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk doa-doa yang sudah saudara sampaikan.
Dan yang berikut saya juga ingin menyampaikan, besok pukul 10 ada kebaktian ibadah tutup peti. Dan jika saudara berkenan untuk hadir, mari penuhi tempat ini seperti malam hari ini. Dan jika ada beberapa orang yang belum tahu tentang tenda, mungkin belum dengar, mari tolong beritahukan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa berkesempatan hadir untuk beribadah, berbakti bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat lihat, saya persilakan karena udah ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Iya. Kegiatan. Sudah kembali, sudah ditemukan tadi malam poli. Iya.
Iya.